Koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Prasetyo, calon guru penggerak angkatan 9 dengan kedua mentor saya. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama, setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. 1. Peristiwa. Momen yang paling menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah mengikuti pendidikan calon guru penggerak dengan mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Memahami lebih dalam tentang tugas pokok dan fungsi seorang pendidik berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar menjadi manusia dan anggota masyarakat seutuhnya. Mempelajari dan memahami peran dan nilai seorang guru penggerak sebagai pelopor perubahan dalam pendidikan di sekolah, masyarakat, dan lingkungan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Momen paling menantang bagi saya adalah 1. Mengerjakan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. 2. Presentasi hasil diskusi dengan rekan kelompok melalui video conference atau PIKON. 3. Menyampaikan pendapat pada saat PIKON. 4. Melaksanakan aksi nyata terhadap materi yang telah didapatkan. Dan 5. Menyatukan pendapat rekan kelompok dalam satu kesatuan ide. Lalu, bagaimana kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2? Yang saya pahami adalah modul 1.1 berisi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berorientasi pada menuntun kodrat anak dan menghamba pada anak, merupakan bentuk orientasi pendidikan yang harus berpusat pada anak, memaksimalkan potensi yang dimilikinya, memfasilitasi, memotivasi, dan memberikan arahan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Hal tersebut selaras dengan isi dari modul 1.2 yang berisi tentang peran dan nilai guru penggerak. Di antaranya, pendidikan yang berpihak pada anak, inovasi, reflektif, kolaboratif, mandiri, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian, bagaimana perasaan saya saat momen itu terjadi? Saya merasa bagaikan seorang pendidik yang harus belajar kembali dan membuka wawasan. Yang kedua, pendidikan yang berpihak pada murid membuat saya sebagai seorang guru harus belajar membuka wawasan dan pikiran yang lebih luas tentang peran dan nilai guru penggerak yang nantinya akan lebih maksimal menjadi pendorong perubahan di sekolah. Ketiga, saya merasa banyak hal yang perlu dibenahi terkait sudut pandang terhadap murid, metode dan pendekatan pendidikan, dan konten-konten sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dalam proses pembelajaran, saat momen itu terjadi, saya berpikir bahwa saya sebagai seorang guru hanya bertugas untuk menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan target yang sudah direncanakan pada program tahunan. 2. Memaksimalkan pembelajaran agar murid dapat mencapai KKM yang sudah ditentukan. Dan ketiga, menuntaskan materi yang sudah direncanakan selama 1 tahun. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, sekarang saya berpikir bahwa sebagai seorang pendidik yang harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, merancang pembelajaran dan pendidikan yang berpihak pada murid, menggalakkan kolaborasi antar rekan sejawat, pimpinan, orang tua, dan murid, memaksimalkan peran dan nilai guru penggerak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah maupun luar sekolah, mewujudkan kepemimpinan pembelajaran yang maksimal. Lalu, bagaimana penerapan ke depannya? Pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk menguatkan peran dan nilai sebagai guru penggerak adalah 1. Memotivasi diri dan rekan sejawat untuk mengikuti program pelatihan, workshop, seminar,
dan komunitas belajar untuk lebih memahami dunia pendidikan masa kini. Kedua, menggunakan metode pendekatan, konten, media, dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, kodrat alam, serta kodrat zaman murid. 3. Mendorong kolaborasi antara rekan sejawat, pimpinan, orang tua, dan murid untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang hakiki. Dan yang terakhir, selalu melakukan refleksi untuk mengetahui hal yang perlu diperbaharui.